adik-adik, apa kabar semuanya? Tetap sehat ya, tetap sukacita. Hari ini Kak Debbie mau mengajak kalian semua untuk kembali beribadah. Tuh, ayo semuanya sudah siap sekolah minggu belum? Pastinya sudah siap ya. Sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, terus kemudian sudah di depan layar handphone ataupun mungkin TV ataupun mungkin laptop ya. Oke ya. Kita mau bersukacita, kita mau mengucap syukur bersama-sama. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Di tengah keadaan apapun, Tuhan tetap menjaga kita dan Tuhan tetap mengizinkan kita untuk beribadah. Yuk semuanya kita ambil sikap dulu yang manis, duduk yang manis. Kita mau menenangkan hati kita. Kita mau berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Kita lihat kalau beberapa hari kemarin, aduh Tuhan, aku kok nggak taat ya. Hari ini aku mau lebih taat lagi. Hari ini aku mau sungguh-sungguh lagi untuk beribadah. Ya. Mari kita menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Semuanya datang kepada Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita pujikan lagu ini. Kita mau serahkan hati kita. Kita mau memberikan semuanya untuk Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku.
Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu menyenangkan hati Tuhan. Pakai setiap hidup kami, agar kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan begitu mengasihi kami. Kami ingin membalas kasih-Mu yang begitu melimpah. Kami ingin membalas anugerah-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Ajar kami Bapa semua untuk mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, yeay. Hari ini Kak Debbie mau tanya ya, terutama yang kelas kecil nih biasanya. Kalian kira-kira punya jagoan gak? Nah, misalnya, oh Kak Debbie, aku tuh paling suka sama Power Rangers. Wih, Power Rangers berubah, nah, gitu ya. Nah, masih ingat ya? Terus kemudian, oh kalau aku itu sukanya Iron Man. Biasanya Drew itu begitu tuh, Kak Dewi ingat ya. Nah, hebat ya, namanya jagoan itu hebat ya adik-adik ya. Iyalah, dia bisa mengalahkan semuanya ya. Kalau namanya jagoan dia bisa mengalahkan musuhnya ya. Nah, hari ini Kak Debbie mau kasih tahu ke adik-adik semua, kita pun anak Tuhan, anak yang sudah percaya sama Tuhan Yesus, kita juga punya jagoan. Tuh, hebat nggak Tuhan kita? Siapa sih jagoan kita itu? Ya, iya benar, dia itu Tuhan Yesus sendiri. Kenapa kok bisa dibilang jagoan? Bayangin aja, dia mau datang ke dunia, dia mau mati untuk kita, terus kemudian dia nggak mati aja loh, tapi dia bangkit. Coba, oh, ada Allah lain yang seperti itu? Tidak ada. Terus kemudian dia juga bisa mengalahkan iblis, bener nggak? Sekarang semuanya kita mau bangkit berdiri, kita mau mengucap syukur kalau kita punya Allah yang bisa kita andalkan, yang bisa jadi jagoan kita. Oke, yuk Kak Eka, yuk semuanya bangkit berdiri, kita memuji Tuhan ya. Yeay. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, hompilah hompimpa semuanya. Hompilah hompimpa, yeay. Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dia siapa? Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, oh, oh. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Sekali lagi, hompilah hompimpa. Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Yeay. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku.
jagoan hidupku. Dia bangkit. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Ye ye ye, umpila umpa. Yesus jagoanku. Dialah Tuhan, Dia jagoan hidupku. Oke, tepuk tangan semua. Puji Tuhan, kita punya jagoan. Ya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kira-kira firman Tuhannya tentang apa ya? Tapi sebelumnya kita mau puji Tuhan dulu. Oke, tetap bangkit berdiri ya. Kak Debbie gak mau ada yang duduk. Kita mau bersuka cita lagi. Kita mau memuji Tuhan. Ya, oke. Yuk Kak Eka, kita mulai Kak Eka. Yuk, ini lagu baru, jarang sekali dinyanyikan di sekolah minggu. Tapi yang bisa harus lebih sukacita lagi, oke ya? Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei. Ku kata Tuhan, bukan kuat, hei, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oke, sebentar Kak, stop dulu Kak Eka. Nah, adik-adik, kalau dari lagu ini menceritakan bagaimana bahwa Tuhan itu adalah sangat hebat. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kegagahan kita. Kita ini manusia yang berdosa, yang tidak ada apa-apanya. Tetapi kita bersyukur punya Tuhan, hanya roh Tuhan saja yang bisa memberikan kita anugerah. Oke ya, yuk sekali lagi kita pujikan lagu ini ya. Kita mengucap syukur lagi ya. Bukan kuat, bukan gagah, rohku kata Tuhan. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Ke kanan, gunung ini ditinggikan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Sekali lagi ya. Bukan kuat, hei, bukan gagah, hei, hei, tapi rohku kata Tuhan. Bukan kuat, ye, bukan gagah, ye, ye, tapi rohku kata Tuhan. Ke kanan, gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Ke kanan lagi, gunung ini dipindahkan, gunung ini disingkirkan, gunung tinggi diratakan oleh rohku kata Tuhan. Oleh siapa? Oleh rohku kata Tuhan. Hai adik-adik, Kak Shirley di sini. Hari ini kita mau mendengarkan cerita bersama-sama ya. Kita akan melanjutkan cerita dari kitab apa ya? Ada yang masih ingat? Apa-apa? Ayo coba tebak dulu, jangan menyerah. Kak Shirley beri clue deh. Huruf depannya adalah E. Ayo, kitab apa ya?
Apa? Iya, betul sekali. Kitab Ezra. Wow, masih ingat ya berarti? Kita hari ini akan melanjutkan kisah dari Kitab Ezra pasal yang keempat. Wah, makin seru nih ceritanya. Yuk, sebelum kita mendengarkan cerita hari ini yang super seru, kita mau doa dulu, oke? Kita mau ngomong sama Tuhan kalau kita mau mendengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Oke, yuk semuanya sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Oke, sudah semuanya? Ayo Kak Shirley tunggu loh sampai semuanya siap untuk berdoa. Kita mau ketemu Tuhan Yesus nih. Masa tidak sungguh-sungguh ya kan? Oke, sudah ya? Yuk kita semuanya berdoa. Bapa yang baik, kami ini anak-anak-Mu ya Bapa, datang kepadamu pada hari ini. Kami ingin meminta ya Tuhan kepadamu, agar Engkau yang berikan kami pemahaman yang baik, fokus yang baik juga, dan ajar kami agar kami bisa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan sehari-hari kami. Tolong kami ya Bapa, kami sadar kami anak-anak-Mu yang masih seringkali tidak taat, yang masih seringkali mengecewakan Engkau. Tolong kami, siapkan kami ya Bapa agar kami bisa semakin menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mulai ya cerita hari ini. Jadi, review sedikit cerita sebelumnya dari Kitab Ezra pasal yang ketiga ya, yaitu orang-orang Yahudi yang sudah kembali ke negerinya mulai membangun pondasi atau kata lainnya adalah bagian dasar, bagian bawah dari Bait Allah. Wah, mereka penuh sukacita tuh ya. Senang sekali akhirnya bisa beribadah lagi seperti dulu setelah 70 tahun loh berada di Babel. Nah, sekarang kelanjutan dari cerita ini akan kita dengarkan dari Kitab Ezra pasal yang berapa? Keempat hari ini ya. Saat orang Yahudi mulai melanjutkan pembangunan Bait Allah, datang tuh ya orang-orang yang sebelumnya juga tinggal di Yehuda itu. Jadi tetangga-tetangga mereka gitu. Mereka ini kalau dalam Kitab Ezra pasal 4 ayat yang pertama, coba sambil dibuka Alkitabnya. Kitab Ezra pasal 4 ayat yang pertama dikatakan bahwa mereka adalah musuh orang Yehuda dan Benyamin. Wah, berarti orang jahat ya? Tapi coba kita lihat apa yang mereka mau lakukan. Musuh orang Yehuda dan Benyamin ini datang ke orang-orang Yehuda yang saat itu sedang bekerja membangun Bait Allah. Kan masih ingat nggak pemimpin dari orang Yehuda yang pulang pertama kali? Ayo siapa? Huruf depannya Z. Wah, lupa? Ya banyak yang lupa ya. Nah ini Kak Shirley ingatkan lagi. Namanya adalah Zerubabel. Coba katakan Zerubabel. Ya. Nah Zerubabel ini didatangi oleh musuh orang Yehuda dan Benyamin itu. Kemudian mereka bilang gini. Zerubabel, kami mau menolong kalian membangun Bait Allah nih. Kan kami ini juga memberikan persembahan kepada Tuhan kalian. Wah, niatnya sepertinya baik ya adik-adik, tapi kita coba dengar nih jawaban dari Zerubabel, pemimpin yang waktu itu memimpin orang Yehuda ya. Dia bilang gini, wah maaf ya, tapi sepertinya urusan kita beda nih. Sepertinya kalian punya maksud yang berbeda dengan kami. Jadi biar kami saja orang-orang Yehuda yang akan membangun Bait Allah. Kalian tidak usah ikut membantu kami. Wah, kok ini ya, sombong sekali kelihatannya ya. Kok ditolak gitu tawarannya ya kan adik-adik? Iya, sayang sekali loh. Coba kalau kita pikir ya, bangun Bait Allah itu kan butuh banyak sekali orang untuk mengerjakan itu. Apalagi Bait Allah itu kan super besar. Nah, jadi mereka sebenarnya membutuhkan bantuan dari orang banyak.
agar pekerjaannya semakin cepat selesai. Tapi kenapa ya Zerubabel itu menolak tawaran menarik itu? Nah, walaupun musuh orang Yahudi dan Benyamin itu mengatakan kalau mereka memberikan persembahan kepada Tuhan Allah Israel, tapi, nah ini dia. Tapi selain itu mereka juga memberikan persembahan kepada dewa-dewa mereka yang lain. Jadi bisa dikatakan bahwa mereka tidak setia kepada Tuhan. Padahal kan kita harusnya setia hanya kepada satu Tuhan. Dan Zerubabel itu tahu akan hal itu. Nah adik-adik, tapi ceritanya belum selesai nih ya. Kalau misalnya iblis bekerja itu dia gak akan cuma pakai satu cara. Dia akan pakai cara lain. Nah musuh orang Yahudi dan Benyamin itu masih mencoba cara lain untuk membuat orang Yahudi tidak melanjutkan pembangunan bait Allah. Mereka mengirimkan orang-orang yang lain untuk membuat orang Yahudi ini tidak bersemangat, malas-malasan dalam membangun bait Allah. Jadi gini, misalnya gitu ya, orang-orang jahat itu ya datang, tuk, kemudian bilang, orang Yahudi cuacanya buruk ya, sepertinya sulit untuk membangun bait Allah, sudah besok saja bangunnya. Atau mungkin mereka bilang gini ya, kayaknya ya lebih baik membangun bait Allah itu setelah panen. Jadi setelah kalian sudah selesai pekerjaan di ladang baru melanjutkan urusan dengan bait Allah. Dan banyak lagi mungkin ya cara-cara untuk membuat orang Yahudi ini tidak bersemangat. Jadi intinya mereka mau membuat orang Yahudi itu berhenti membangun bait Allah. Selain itu mereka juga mengirim surat sampai 3 kali loh ke raja-raja Persia. Mulai dari Raja Ahasiweros ya sampai ke Raja Artasasta yang mengatakan isinya gini. Orang Yahudi itu ya kalau dibiarkan membangun bait Allah nanti mereka tuh bisa memberontak loh. Ayo mau nggak? Nggak mau kan? Nah kemudian mereka juga tidak mau membayar uang pajak ke kerajaan Persia. Wah, apakah benar seperti itu? Tidak ya, jadi mereka ini bohong. Mereka berusaha untuk memberitahu kalau orang-orang Yahudi itu melakukan hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Padahal kita tahu ya, orang Yahudi itu tetap taat loh sama pemerintahan Raja Persia. Tapi orang-orang jahat itu bohong ke Raja Artasasta demi keinginannya terpenuhi. Dan akhirnya Raja Artasasta, Raja Persia saat itu mengabulkan permintaan dari orang-orang tersebut. Sehingga pembangunan bait Allah pun terhenti dengan menggunakan sampai kekerasan loh. Waduh, dan pembangunan ini terhenti selama 16 tahun. Bayangkan loh, 16 tahun. Jadi sudah sampai ganti Raja Persia berkali-kali. Bahkan akhirnya terbangun lagi di tahun kedua pemerintahan dari Raja Darius kedua. Nah selama 16 tahun itu sendiri orang-orang Yahudi kan juga kayak mikir, ya udahlah kalau emang gak bisa bangun, aku membangun rumahku deh yang mewah, aku bangun bisnisku deh, aku mau mengumpulkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Jadi mereka melupakan Tuhan. Nah sekarang Kak Shirley mau tanya nih, adik-adik kalau misalnya menjadi orang Yahudi, kemudian ketemu nih sama orang jahat yang mau membuat adik-adik ini tidak taat sama Tuhan, apa yang adik-adik akan lakukan? Coba dipikir dulu. Apa ya? Apa? Lapor papa mama. Iya, kalau waktu itu ada papa dan mama di sana. Kalau tidak ada gimana? Kenapa? Gini deh, Kak Shirley beri pilihan. Mau ikut tidak taat karena sepertinya lebih seru, lebih mudah ya, atau mau tetap taat sama Tuhan walaupun kayaknya lebih berat jalannya, lebih susah, banyak penderitaan. Gimana? Mau pilih yang mana? Pilihan 1 atau pilihan 2? Sudah Kak Shirley beri pilihan loh. Yang mana? Yang tidak taat. Oke, kalau yang tidak taat, apakah yakin kemudahan, keseruannya akan bertahan lama? Jangan-jangan cuma awalnya aja loh yang seru, yang mudah, yang gampang. Tapi akibatnya nanti terakhir kalian bisa dapat kesulitan, hukuman, malah Tuhan tidak senang dengan apa yang kalian lakukan. Ayo gimana?
Oke, berubah jadi taat sekarang ya. Tapi susah loh jalannya. Buktinya orang-orang Yahudi itu menolak tawaran musuh-musuhnya, kemudian musuh-musuhnya ini juga tidak menyerah dan melakukan banyak cara agar bait Allah ini tidak dibangun. Gimana? Bingung ya? Oke, nah setiap dari kita pasti bingung kalau dihadapkan pada dua pilihan yang sulit ini. Tapi begini ya adik-adik, kalian tahu kan kalau Tuhan Yesus itu sayang sekali sama kalian. Dia yang adalah Tuhan mau turun loh ke dunia ini menjadi manusia, bahkan rela mati di kayu salib loh. Untuk menyelamatkan adik-adik, Kak Shirley dan semua orang yang harusnya dihukum karena dosa yang kita lakukan. Nah, mengingat hal ini, walaupun kita mengikuti Tuhan Yesus itu tidak mudah, ada banyak kesulitan dan hal-hal yang tidak enak, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus selalu memberi kekuatan untuk setiap anak-anaknya yang mau percaya kepadanya. Jadi, ayo belajar untuk percaya pada rencana Tuhan dengan setia. Ya, jangan cuma percaya aja tapi nggak dilakukan ya. Gimana caranya melakukan, Kak? Caranya adalah belajar untuk tidak kompromi. Hah? Apa itu kompromi ya? Kompromi adalah menerima apa yang seharusnya salah. Gimana penerapannya? Contohnya Kak Shirley. Nah, kalau dalam cerita hari ini nih, kita akan lihat ada Zerubabel, pemimpin orang Yehuda yang tidak kompromi atau tidak menerima apa yang salah, yaitu menerima orang yang tidak setia kepada Tuhan untuk membangun bait Allah. Padahal ini kesempatan bagus untuk dapat bantuan gitu ya, tapi Zerubabel tidak mau untuk mengkhianati Tuhan. Kalau di zaman sekarang, kita juga tidak boleh kompromi atau tidak menerima ya, misalnya jika ada teman atau bahkan diri kita sendiri loh yang berbuat dosa. Contoh. Misalnya kalian lupa belajar kalau ada penilaian tuh hari itu ternyata. Nah, yuk, gimana terus? Masa nilainya jelek? Nanti dimarahin mama papa lagi. Aduh, takut ya kan? Kemudian kalian kepikiran. Oke, kita buka Google saat penilaian. Waduh, benar atau tidak ya? Tentu saja tidak, itu namanya nyontek ya. Nah, ini berarti dia kompromi, kita kompromi dengan dosa. Baik tidak ya di mata Tuhan? Ayo, baik tidak? Tentu saja tidak ya. Tuhan Yesus tidak suka loh dengan anak-anak yang suka kompromi dengan dosa, yang menganggap dosa itu sesuatu yang boleh dilakukan kalau mendesak nih. Wah, jadi hati-hati ya adik-adik, selalu jaga pikiran, hati, dan tangan kita saat menghadapi hal-hal sulit ya. Jaga hati, pikiran, dan tangan kita. Lagi pula loh, kalau lupa ada penilaian, berarti kan kita memang salah dan memang seharusnya mendapatkan hukuman atau konsekuensinya. Ayo jadi anak-anak yang berani untuk mengakui kesalahan ya, yang berjiwa besar. Nah, yuk kita mau untuk katakan tidak pada dosa. Say no to sin. Oke, ucapkan sama-sama ya. Say no to sin dengan gerakannya di hitungan ketiga. Oke, 1, 2, 3. Say no to sin. Sekali lagi nih, banyak yang belum ikut nih. Hitungan ketiga ya, Kak Sherry ulang ya. 1, 2, 3. Say no to sin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Say no to sin. Oke. Biarlah ini menjadi komitmen janji kita kepada Tuhan ya. Kalau kita mau menolak dosa ya. Yuk sekarang kita mau nyatakan, kita mau katakan janji kita di dalam doa ya. Yuk kita semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup matanya, tunduk kepala, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu yang telah mengajarkan kami pada hari ini untuk tidak kompromi dengan dosa, untuk tidak melihat dosa sebagai sesuatu yang boleh kami lakukan kalau terdesak.
Ajar kami ya Tuhan untuk selalu setia dalam jalan-Mu, untuk selalu taat akan rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami untuk bisa terus menjadi berkat dimanapun kami berada, dan juga mengingatkan mungkin teman-teman kami yang kompromi dengan dosa, yang menganggap dosa sebagai hal yang boleh untuk dilakukan. Tolong kami ya Tuhan, kami ingin bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan menghindari dosa, menolak dosa dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sampai di sini cerita kita dan kita kembali ke kakak yang akan memimpin pujian. Halo, sudah dengar-dengaran belum? Sekarang adik-adik, kita tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Yuk, minta tolong ke mama papa untuk memberikan persembahan. Nanti persembahannya bagaimana? Sudah ngerti lah pastinya mama papa ya. Ditransfer lewat apa? Tuh, yang ada di layar tuh. Nah, mama papa sudah ngerti deh pokoknya ya. Yuk, kita mau pujikan sekali lagi ya. Tuh, karena dalam nama Yesus itu pasti ada kemenangan. Yuk. Berdiri ya semuanya ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Oke. Sekarang duduk yang manis, kita mau berdoa untuk persembahan ya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah mengizinkan kami untuk beribadah, untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, tiba waktunya kami mau memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap persembahan kami. Kiranya juga Engkau memberkati mama papa kami. Engkau memberkati orang-orang yang mengelola persembahan ini. Kiranya persembahan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini ibadahnya selesai sampai di sini. Tetapi kita mau mengucapkan rasa syukur kita sekali lagi, mengucapkan rasa terima kasih kita sekali lagi. Yuk kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu yang begitu melimpah di dalam hidup kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memuji, kami boleh memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami semua untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, dalam keadaan apapun. Kami tidak pernah takut, kami tidak perlu takut, karena kami punya Allah, kami punya Tuhan yang selalu mengasihi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini sekolah minggu kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.